Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Salsabila dengan NPM 22403011192 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel D. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan terkait pemenuhan tugas UTS untuk mata kuliah pemahaman lintas budaya. Yang pertama yaitu deskripsikan keunikan identitas budaya diri Anda. Saya merupakan seorang gadis keturunan Jawa. Saya lahir di Bantul pada tanggal 14 Oktober 2004. Namun pada usia 14 bulan, saya pindah ke Temanggung dan besar di Temanggung. Saya menyadari, sedari kecil saya sudah hidup berdampingan dengan beragam budaya Jawa yang mengakar di masyarakat tempat tinggal saya. Seperti contohnya dalam hal bahasa. Sedari kecil saya diajarkan oleh kakek dan nenek menggunakan unggah-ungguh bahasa krama kepada orang yang lebih tua. Adapun keluarga saya mengajarkan bagaimana seharusnya kita bertutur kata dengan sopan santun dan lemah lembut kepada semua orang, terutama orang yang lebih tua. Selain itu, saya juga diajarkan membungkuk ketika berjalan melewati orang yang lebih tua atau juga mengatakan nyuwun sewu atau permisi. Karena saya tinggal di desa, jadi masih banyak sekali terdapat kebudayaan lain seperti gotong royong, kerja bakti, serta adanya sikap saling peduli antar satu sama lain. Namun semenjak saya kuliah dan merantau di Magelang, yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya, hanya sekitar 1 jam untuk sampai ke rumah saya di Temanggung. Tapi di perantauan ini, saya mempelajari banyak hal dan menemukan budaya baru di daerah tempat tinggal saya yang baru. Kini, saya bukan hanya seorang mahasiswa, namun juga sebagai seorang santri. Ketika masuk dunia perkuliahan, keluarga saya memutuskan untuk memasukkan saya ke pondok pesantren yang jaraknya sangat dekat dengan kampus. Sebagai seorang mahasiswa yang mencerminkan identitas perpaduan antara aspirasi intelektual dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari leluhur, bahkan mahasiswa juga sering disebut sebagai agen perubahan atau agent of change dalam masyarakat yang menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Sebagai seorang mahasiswa yang tidak hanya mempelajari budaya dari perspektif akademis, namun juga membawa nilai-nilai positif dari perspektif tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya. Adapun sebagai seorang santri, identitas saya tercermin sebagai seorang yang memiliki komitmen terhadap agama dan tradisi dalam keagamaan. Kini, saya mendapatkan 2 ilmu sekaligus yang sangat penting, yaitu ilmu pengetahuan secara akademis dan ilmu agama. Dalam pondok pesantren, saya diajarkan untuk bersikap rendah hati, seperti yang selalu diajarkan oleh keluarga saya di rumah. Selain itu, saya juga belajar untuk hidup sederhana, disiplin, saling berbagi, tidak hanya berbagi makanan, namun juga berbagi cerita, maupun cerita sedih, senang, dan lain-lainnya antar sesama. Serta membentuk rasa empati saya terhadap orang lain yang ada di sekitar saya. Bukan hanya itu saja, banyak hal mengejutkan yang saya alami di perantauan ini. Yaitu salah satunya karena warga yang ada di sekitar pondok pesantren tempat saya tinggal yang memiliki jiwa solidaritas dan gotong royong yang sangat kuat. Sebelumnya, saya memiliki gambaran apabila warga kota sangatlah sombong dan angkuh. Namun, kini gambaran tersebut sudah mulai berubah setelah saya mengenal warga desa Tuguran. Meskipun mereka warga kota, namun mereka sangatlah ramah dan rendah hati. Yang nomor 2 adalah bagaimanakah peran dan status saya dalam masyarakat. Dalam keluarga saya menyandang status sebagai seorang anak perempuan pertama, cucu pertama, dan keponakan pertama. Sebagai seorang anak perempuan pertama, seringkali saya mendapatkan sedikit kesulitan karena menjadi harapan pertama dalam keluarga. Bukan hanya itu saja, saya juga harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi adik saya. Orang-orang yang baru mengenal saya bahkan tidak mempercayai bahwa saya merupakan seorang anak pertama. Hal ini karena saya dan adik saya sebelumnya tinggal secara terpisah. Saya tinggal bersama nenek dan kakek serta om di Temanggung. Di dalamnya saya merupakan anggota keluarga yang paling kecil dan paling dimanja. Sehingga orang-orang selalu menganggap saya sebagai adik dari om saya dan anak terakhir dari kakek dan nenek. Meskipun pada kenyataannya, orang-orang tahu bahwa saya memiliki seorang adik laki-laki.
dan om saya merupakan adik dari ibu saya. Adik saya tinggal bersama ibu dan ayah di Blitar. Namun pada saat saya kelas 8 SMP, adik dan ibu saya pindah ke Temanggung dan tinggal bersama kami. Tentu saja, hal tersebut tidaklah mudah bagi saya, yang terbiasa dimanja dan tidak pernah berbagi apa yang saya punya. Salah satunya, setelah perpindahan ibu dan adik saya, hidup saya berubah total, mulai dari harus membagi apapun yang saya punya. Salah satunya adalah kasih sayang dan perhatian nenek dan kakek serta om. Pada awalnya saya sangat enggan dengan hal itu, tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa hingga kini saya beranjak remaja. Dalam masyarakat desa, saya mengikuti organisasi perkumpulan remaja masjid yang dinamai dengan Wisanggeni. Dulu saya menjabat sebagai seorang sekretaris, namun karena adanya reorganisasi dan juga padatnya jadwal sekolah saya, karena saya saat itu sedang duduk di kelas 12, jadi saya digantikan oleh orang yang lebih muda dibanding saya. Kini dalam dunia mahasiswa, saya mengikuti organisasi Iksan dan berperan sebagai anggota divisi kaligrafi. Sebelum menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa, saya menempuh pendidikan playgroup, lalu masuk TKA, TKB, dan selanjutnya saya mulai menempuh pendidikan sekolah dasar di usia 5,5 tahun. Saya menempuh pendidikan playgroup hingga sekolah dasar di satu yayasan yang sama. Namun yayasan tersebut merupakan yayasan Katolik. Sehingga pada saat itu saya seringkali keluar masuk gereja dan mengikuti upacara peribadatan selayaknya orang Katolik. Saya bersekolah di sana tidak lain karena fasilitasnya yang sangat bagus daripada sekolah negeri yang terdapat di desa saya. Di sekolah tersebut, sedari kecil sudah dikenalkan dengan elemen-elemen di komputer, meskipun hanya sebatas bermain game. Bahkan ketika sekolah dasar terdapat mata pelajaran khusus, yaitu mata pelajaran komputer pada setiap kelas. Namun meskipun begitu, bersekolah di yayasan Katolik, saya berasal dari keluarga yang paham agama. Jadi setiap sore, nenek mengharuskan saya untuk berangkat TPQ. Dulu, saya sangat semangat sekali mengikuti TPQ, meskipun hujan sekalipun. Tapi setelah masuk SMP, jam pulang sekolah saya sampai sore hari. Dan saya sudah tidak lagi mengikuti TPQ serta hal tersebut berlanjut hingga saya masuk di sekolah menengah atas. Ketika masuk sekolah menengah atas, saya bersekolah di MAN, Madrasah Aliyah Negeri, dengan jurusan IPA, dan ketika masuk kuliah, saya alih jurusan dari Saintek ke Soshum dan belajar selama 1 bulan untuk mengikuti ujian mandiri dan alhamdulillah diterima di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Tidar. Yang nomor 3 adalah, adakah budaya daerah atau negara lain yang menarik perhatian Anda? Jelaskan sejauh mana budaya tersebut mempengaruhi kehidupan Anda. Seperti yang saya ungkapkan pada nomor 1, kini saya menyandang status sebagai seorang santri dan seorang mahasiswa. Di pondok pesantren tempat saya tinggal tidak hanya dihuni oleh orang Magelang saja atau bahkan orang Temanggung saja, namun juga mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai daerah. Di pondok, saya juga berbagi kamar dengan beberapa orang. Salah satunya adalah orang Kebumen yang berdialek Ngapak, dan dia juga merupakan teman paling dekat saya. Meskipun begitu, dia merupakan kakak tingkat saya. Namun meskipun dia lebih tua dari saya, kami sangatlah dekat sehingga banyak hal yang mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah dialek. Dulu saya sangat meremehkan bahasa yang dia pakai, yaitu bahasa Ngapak. Namun semakin lama saya semakin terpengaruh dan malah ikut berbicara Ngapak. Sehingga banyak teman-teman saya di perkuliahan heran kenapa saya sebagai orang Temanggung yang harusnya berdialek Temanggung, atau bahkan karena dialek Magelang dan Temanggung itu hampir sama, jadi mereka agak heran kenapa saya sebagai orang Temanggung tapi malah bisa berbahasa Ngapak seperti orang Ngapak Tulen. Selain Ngapak, saya juga mempelajari beberapa kata dari teman saya yang berasal dari daerah Pantura, salah satunya adalah daerah Jepara.
dan menyadari begitu banyak perbedaan di antara kami yang berbeda daerah meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Salah satunya adalah kata jagong. Kalau di bahasa Jawa Temanggung Magelangan, jagong itu artinya artinya duduk. Sedangkan kalau di daerah Pantura, di Jepara khususnya, jagong itu artinya adalah berbicara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak hanya menggunakan satu dialek, namun dua dialek sekaligus, yaitu dialek Temanggung dan dialek Ngapak, beserta beberapa kata istilah dari daerah lain juga. Sekian paparan jawaban saya untuk jawaban UTS Pemahaman Lintas Budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.